Assalamualaikum. Halo kawan Gizi, apa kabar semuanya? Selamat datang di podcast Ramadan Fit. Nah, balik lagi sama saya Anissa Hawaraladiba. Seneng banget bisa nemenin kawan Gizi semua di episode kali ini. Nah, kawan Gizi, Ramadan itu identik dengan ibadah, tapi sering juga jadi momen dimana semangat kerja itu mulai turun. Nah, pas banget di episode kali ini kita akan obrolin santai mengenai menjaga etos kerja di bulan Ramadan. Gimana caranya tetap produktif, tetap profesional, dan pastinya tetap bernilai ibadah. Nah, tentunya bersama narasumber kita yang hebat hari ini ada Ustadz Muhammad Asad MSc. Selamat sore Ustadz. Selamat sore Kak Diba, sehat? Alhamdulillah sehat, baik. Ya. Yang pastinya kita akan bahas nih Ustadz sudut tentang Islam, tentang kerja, niat, dan makna Ramadan sebagai momen perbaikan diri kita. Nah, pasti kawan-kawan Gizi juga udah gak sabar nih Ustadz untuk nerima ilmu yang luar biasa yang nanti akan Ustadz sampaikan. Nah, Ustadz, untuk mengawali diskusi ini, aku mau langsung lempar pertanyaan ke Pak Ustadz, boleh? Boleh, silakan. Oke, Ustadz, sebenarnya apa sih makna etos kerja dalam perspektif Islam, khususnya di bulan Ramadan? Ya, baik, terima kasih Kak Diba, sahabat-sahabat kawan Gizi yang dirahmati Allah. Makna etos kerja dalam Islam itu, Islam sangat mengedepankan ya profesionalisme dalam bekerja. Karena Nabi SAW juga adalah seorang profesional, seorang pengusaha ya. Dan salah satu etos kerja yang paling diingat, paling dikenal dari Nabi SAW ada 4 etos kerja ya. Kita sebutnya FAST, F-A-S-T. Dalam bahasa Inggris, fast itu kan cepat. Nah, kalau seorang muslim punya keempat hal ini, maka insya Allah akselerasi hidupnya, pencapaiannya akan cepat. Nah, yang pertama, F, fatonah. Apa itu fatonah? Cerdas. Ya, seorang muslim haruslah cerdas. Apa itu cerdas? Harus mau mencari tahu, mau belajar hal baru, mau berinovasi ya. Karena dalam dunia era digital seperti sekarang ini, itu perubahan kan sangat cepat ya. Handphone aja dulu kita masih 1G, 2G, 3G, sekarang udah 5G ya. Dulu kita nggak mengenal ada teknologi artificial intelligence. Sekarang Masya Allah ya, kita nggak ngomong aja bisa dibuat seolah-olah kita ngomong, ya kan? Foto aja bisa dibuat sesuatu yang bergerak. Nah, itu kita harus fatonah, cerdas ya. Yang kedua, A. Apa itu? Amanah. Nah, seorang muslim haruslah amanah, bisa dipercaya omongannya, bisa dipegang ya kata-katanya. Kenapa? Karena pada akhirnya seorang manusia itu ketika hablum minan nas, yang dipegang apa? Ucapannya. Ya kan, saya janji misalkan sama Kak Diba misalkan mau mengerjakan ini tapi tidak dikerjakan, kan pasti akan mengecewakan ya, sehingga amanah itu penting. Yang ketiga, S, sidik. Nah, sidik ini artinya jujur, mirip-mirip dengan amanah, tapi kalau jujur ini lebih kepada diri kita sendiri kan. Kita jujur nih bekerja, contoh etos kerja bekerja, kontraknya sehari 8 jam kerja, tapi baru 4 jam kita udah main game, udah keluar dari kantor. Nah, itu kan nggak jujur pada diri sendiri ya. Padahal kontraknya akadnya 8 jam, berarti ya harus itu naikkan 8 jam itu. Nah, yang terakhir T, tablik. Apa itu tablik? Menyampaikan. Nah, contoh seorang pedagang gitu, dia nggak boleh jualan misalkan ya, naruh buah yang bagus di atas, yang jelek di bawah. Sehingga kalau sekali ambil, kan yang kelihatan yang bagusnya doang ya, yang jeleknya nggak kelihatan nih. Nah, itu tidak tablik, tidak menyampaikan. Harus sampaikan, Pak, Bu, maaf nih dari 1 kilo jeruk, ini yang bagus sekian gram, sisanya ada 3 nih yang agak bonyok misalkan. Nah, kompensasinya mungkin harga bisa saya kurangin sekian Ibu, apakah Ibu ridho? Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, 4 hal ini menjadi makna etos kerja seorang muslim yang harus dimiliki. Apalagi nanti ketika bulan Ramadan, kan harus jujur. Kan puasa itu nggak ada yang tahu, ya nggak? Ya kan, kok kamu puasa nggak hari ini? Puasa, padahal habis minum.
Nah, jadi balik lagi, semua itu kejujuran diri kita sendirilah yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Dan bukan berarti puasa itu menurunkan etos kerja, karena zaman dahulu ternyata perang-perang besar itu dilaksanakan pada saat ini bulan Ramadan, pada saat puasa gitu. Jadi puasa tidak menurunkan produktivitas dan etos kerja, tapi puasa justru meningkatkan produktivitas dan etos kerja kita. Wow, Kawan Gizi, baru pertanyaan pertama aja ini udah mantep Panjang banget ya, dagingnya ya dok ya. Jadi nanti para kawan gizi juga lebih mudah nih dicernanya, apalagi tadi dengan istilah 4 pilarnya itu ada fast ya Fast, Ustadz ya. Oke, Pak Ustadz, nilai apa saja dari puasa yang membentuk sikap disiplin nih dan tanggung jawab dalam bekerja? Baik, salah satu nilai yang terpenting ya dalam puasa itu memang melatih kedisiplinan ya. Kenapa melatih kedisiplinan? Puasa ini kan bulan yang berbeda dari bulan lainnya. Ada aktivitas tambahan yang tidak ada di bulan sebelumnya gitu. Contoh puasa, kita mungkin kalau hari-hari biasa kan nggak puasa, tiba-tiba 30 hari full harus puasa ya. Yang kedua, ada lagi aktivitas taraweh malam harinya ya, 8 rakaat, ada yang 20 rakaat ya. Lalu ketiga apa? Sahur pagi hari yang biasanya mungkin nggak makan, tapi akhirnya kita harus makan. Nah, sehingga waktu-waktu ini kan kita harus disiplin. Nggak mungkin kita mau taraweh tapi telat, misalkan taraweh kan habis isya gitu, nggak mungkin kita makan sampai 3 jam sampai jam 9, kelewatan waktu taraweh. Atau kita sahur harus disiplin, sebelum subuh itu sudah harus selesai. Makanya kalau di Indonesia kan ada namanya imsak. Imsak itu kan di Indonesia aja sebenarnya batas waktu makan itu terakhir ya di waktu subuh. Cuman takutnya ketika lagi ngunyah sate, Allahu Akbar, nah mulut lagi penuh gitu kan, repot. Makanya ada namanya waktu imsak, sekitar 5-10 menit sebelum azan untuk mempersiapkan. Dan juga tentu waktu berbuka dan lain-lain. Sehingga diharapkan ketika seorang berpuasa full 1 bulan di bulan Ramadan, lalu menjalankan betul setiap aktivitas amal solehnya itu, maka di akhir hari ke-30 dia akan keluar sebagai pribadi yang lebih baik lagi, yang lebih disiplin, yang lebih menghargai waktu, yang lebih well planned semuanya gitu. Karena kan kalau dalam barat time is money, kalau dalam Islam time is sword atau pedang ya. Waktu adalah pedang. Kalau kamu tidak bisa menggunakan waktu dengan baik, bisa jadi pedang itulah yang akan melukaimu sendiri gitu. Jadi di bulan Ramadan ini tentunya diharapkan setelah Ramadan itu selesai, tapi kedisiplinannya tetap berlanjut ya Ustadz ya. Insya Allah. Nah, ini juga banyak nih mungkin teman-teman kawan gizi atau teman-teman di luar sana yang mengapa sih sebagian orang menjadikan bulan puasa ini sebagai alasan Ustadz untuk menurunkan kinerja? Ya itu tadi, karena anggapannya puasa ini badan lemes. Betul. Puasa ini nggak makan. Betul. Puasa ini biasanya pulang cepat. Iya. Nah, akibat environment yang terbangunnya seperti itu, orang jadi lemes gitu. Padahal harusnya puasa itu adalah waktu terbaik untuk meningkatkan produktivitas. Kenapa? Karena kan orang puasa sebenarnya nggak makan. Justru orang banyak makan lemes dong, bener nggak? Justru kalau orang nggak makan harusnya justru lebih kuat. Gitu. Kenapa? Karena akhirnya tubuh kita ini kan, mungkin teman-teman kawan gizi banyak yang lebih paham gitu ya. Tubuh akhirnya mengambil sel-sel mati dalam tubuh kita, sehingga badan bisa lebih fit. Nah, jadi caranya gimana? Rubah dulu pelan-pelan mindsetnya. Selama ini mindsetnya kan puasa itu boleh tidurnya orang puasa ibadah gitu ya. Padahal itu bukan hadis, itu bukan gitu. Tapi mungkin orang sudah terbiasa puasa tidur sampai zuhur, bangun sholat zuhur, tidur lagi sampai asar bangun baru maghrib gitu. Nah, nggak, kita ganti pelan-pelan bahwa puasa itu bukan hanya untuk menurunkan produktivitas, justru itu harus menjadi bulan yang paling produktif dalam 1 tahun. Nah,
tadi udah ngomongin soal mindset. Ya. Nah, terus tadi mungkin udah dijawab juga sedikit sebetulnya sama Ustadz. Gimana cara meluruskan pola pikir tersebut agar Ramadan justru meningkatkan kualitas Ya. kerja? Mungkin bisa yang lebih spesifik nih. Oke, nah tadi makanya mindset itu kan kita dari kita sendiri. Nah, mindset itu tidak bisa bergantung orang lain. Ya, kalau kita misalkan punya mindsetnya bagus, maka insya Allah kita tidak akan terpengaruh lingkungan. Seringkali itu kan kita terbawa oleh lingkungan, ya kan? Kita terbawa oleh mindset, udah puasa lemes, gue mau pulang cepet deh. Udah, lo kerja nggak usah rajin-rajin kali. Nanti lo makin rajin, makin disuruh kerja sama bos lo, gitu kan? Nah, balik. Oh, nggak bisa. Justru puasa ini amanah. Ya kan, puasa justru kita dikasih korting waktu 1 jam lebih cepat pulang misalkan. Tuh. Dari 8 jam 7 jam, ayo 7 jam itu kita maksimalin. Nah, harapannya kalau bisa mulai dari diri sendiri, kita bisa mengajak yang lainnya. Nah, berarti bukan hanya dari mindset tapi dari niat Dari juga niat, ya. betul, niat. Nah, Pak Ustadz, apa kunci utama nih agar tubuh dan pikiran kita itu tetap produktif selama menjalankan ibadah puasa? Oke, nah pikiran kita itu kan berasal dari kita juga, ya. Pikiranmu menentukan nasibmu, gitu ya. Kata-katamu menentukan hidupmu. Nah, jadi kalau kita mau hasilnya positif, kita juga harus berpikir yang positif dulu, gitu. Gimana caranya? Baca bacaan yang positif. Jadi kalau lagi main sosmed, ya itu pas nge-scroll ada yang negatif-negatif, toksik-toksik jangan dibaca, nanti malah jadi brain rot namanya, ya. Tapi cari yang positif-positif. Yang pertama itu. Yang kedua, bertemanlah dengan orang-orang juga yang pikirannya positif. Karena kata Nabi kan, agama seseorang itu bergantung kepada temannya. Nah, kalau kita mau yang semangat, mau hal-hal baik, maka cari orang yang frekuensinya begitu. Jangan cari orang-orang yang lemesan, mageran, ya kan? Maksudnya terus nggak punya semangat hidup, nanti akan ke bawah juga. Tapi kalau kita teman-temannya adalah yang semangat, yang ngajak ke kajian, yang ngajak kerja, ayo, pasti kita akan ikut-ikutan terbawa semangat juga. Berarti kita betul-betul harus memilah ya Ustadz dalam berteman atau bahkan dalam bacaan juga kita harus memilih. Betul. Nah, Pak Ustadz, gimana nih strategi mengatur waktu antara pekerjaan, ibadah, dan istirahat secara seimbang? Oke, cara mengatur waktu ya. Ini rumusnya sederhana. Dari 24 jam yang diberikan oleh Allah, coba cara ngatur waktunya itu dibagi 3. Nah, dibagi 3 nih. Yang pertama, sepertiga pertama itu dipakai untuk ibadah. Nah, ibadah sama Allah sepertiga yang pertama. Jadi sholat, berbuat baik, bahkan tidur kan juga bisa ibadah kalau dalam puasa, gitu kan. Nah, sepertiga yang kedua dipakai buat apa? Buat bekerja. Nah, karena kan kita tidak hanya untuk ibadah, tapi bekerja pun ibadah sebetulnya. Tapi kan kerja ini kan kita punya tanggung jawab nih kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, istri kita, gitu ya. Sehingga kita harus pakai itu untuk ibadah. Nah, yang ketiga, pakai sepertiga terakhir, gunakan waktu ini untuk hobi kita boleh, tapi yang bermanfaat, gitu, ya kan? Jadi kalau gibah kan ya nggak bermanfaat, betul nggak? Kalau nulis buku bermanfaat. Mau liburan boleh nggak? Boleh. Mau makan enak di restoran? Boleh. Nggak ada yang nggak boleh. Nah, kesenangan itu di sepertiga yang terakhir. Nah, ini mantap banget nih Pak Ustadz jawabannya. Berarti kita juga harus memaksimalkan waktu kita, apalagi selama bulan Ramadan ini ya. Betul. Nah, Ustadz, aku mau nanya lagi nih, sejauh mana peran niat dan keikhlasan dalam menjaga semangat kerja selama Ramadan ini? Oke, niat itu memegang peranan yang sangat penting dalam Islam. Kata Nabi SAW, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'im ma nawa. Sesungguhnya setiap dari kamu itu amal perbuatannya akan diterima atau tidak tergantung dari niatnya. Niatnya apa nih? Nah, dan setiap manusia akan mendapatkan apa yang diniatkan olehnya. Kayak saya misalkan hari ini datang ke studio BGN misalkan, niatnya apa? Ya ingin silaturahim, ingin berbagi, ingin sharing ke teman-teman, sehingga insya Allah saya akan mendapatkan niat itu ya. Tapi kalau niatnya beda gitu, misalkan mau cari makanan nasi box buat buka puasa atau apa gitu. Nah, akhirnya mungkin dapat juga nasi boxnya gitu kan, tapi
Ya mungkin kebaikannya nggak dapet, sehingga luruskan dulu niatnya, kuatkan tekadnya, baru jalani prosesnya. Oke, berarti harus dibenerin dari niat awalnya. Betul, Ya Ustadz betul. ya, biar kedepannya juga berjalan dengan baik sesuai harapan. Nah Ustadz, ada lagi nih tips praktis apa yang bisa dilakukan, diterapkan pekerjaan agar tetap fokus dan berkinerja dengan baik. Oke, selama bulan Ramadan. Iya, Ya. betul. Oke, baik. Mungkin tadi kurang lebih sama jawabannya dengan di awal, mirip-mirip, bahwa profesionalisme, kedisiplinan, ya kan, kejujuran, etika, etos kerja itu kan harus dimiliki oleh seorang muslim, ya. Karena Nabi SAW juga seorang profesional yang sangat profesional, seorang pengusaha, seorang pemimpin negara, pemimpin umat, kan tidak mungkin diberikan amanah sedemikian besar kalau tidak cakap dan profesional dalam bekerja. Nah, apapun amanah yang hari ini diberikan kepada teman-teman, kepada kakak dan yang lainnya, maka jalankan dengan sebaik mungkin. Karena Allah itu kan tidak pernah tidur, ya. Allah selalu melihat kita. Jadi ketika kita diberikan amanah misalkan sama Allah, digaji 10 misalkan, tapi kerjaan kita cuma 7. Nah, 3-nya itu Allah akan ambil tuh dari diri kita. Maksudnya ambil gimana? Misalkan tiba-tiba kaki keseleo, terus nyerempet beca atau apa, kurang lebih akhirnya kita harus keluar dana lagi, uang lagi untuk berobat dan lain-lain. Nah, begitu juga sebaliknya, ketika kita diberikan 10 gaji, lalu kerja kita 15. Nah, Allah akan ganti 5-nya itu dengan rezeki yang tidak disangka-sangka. Min haitsu la yahtasib. Jadi tiba-tiba ada yang nelpon, "Kak Diba, ini ada project nih, mau ikutan nggak?" Ya kan? Atau, "Kak Diba, aku mau endorse nih," misalkan. Rezeki. Bisa jadi itu karena kebaikan kakak bekerja secara profesional, secara tulus, secara ikhlas, sesuai dengan apa yang telah dijanjikan. Berarti biar kita tetap fokus ini, berarti tadi ada kaitannya juga dengan si etos kerja ini yang Ya. harus kita ingat selalu ya, Betul. Ustadz ya. Nah, Pak Ustadz, bagaimana menjadikan Ramadan ini sebagai momentum perubahan etos kerja ke arah yang lebih baik tentunya? Ya, Ramadan ini 30 hari kita di training, digembleng, istilahnya kawah candra di muka, ya. Di sini tempat kita belajar, tempat kita bertafakur, memikirkan kembali. Nah, harapannya tentu 30 hari ini kita lagi sekolah nih, lagi sekolah untuk apa? 11 bulan selanjutnya. Jadi bulan Ramadan ini sebetulnya adalah pintu masuk, ya, agar 11 bulan selanjutnya karakter kita, etos kerja kita, semangat ibadah kita sama kayak bulan Ramadan. Jadi jangan sampai di bulan Ramadan kita ibadahnya rajin, ya kan? Setelah Lebaran habis makan kue ini nastar lemes lagi. Nah, tadi kita udah ngomongin soal gimana nanti biar bisa lebih baik setelah Ramadan ya, Ya. Ustadz. Nah, nilai Ramadan apa yang paling penting untuk dipertahankan setelah bulan puasa berakhir ini nih, Ustadz? Nilainya ya, Iya. Oke. Nilainya salah satu nilai yang penting ya, yang bisa kita pelajari, yang bisa kita bawa terus di 11 bulan selanjutnya adalah bahwa harus ada dalam hati kita bahwa Allah itu sayang sama kita. Nah, itu. Jadi Allah itu ngasih bulan Ramadan itu bukan untuk menyiksa kita, enggak. Justru apa? Pengen kita sehat, pengen kita baik, pengen kita lurus, ya. Sekarang coba lihat, sudah banyak penelitian tentang berpuasa yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, bahkan penyakit-penyakit berat seperti cancer, tumor, itu selesai dengan puasa. Bayangin. Ternyata ibadah puasa ini sudah ada dari 1400 tahun yang lalu, gitu loh. Masya Allah banget. Sekarang kan ada, kita lihat ya, Kak Diba mungkin lihat ada yang orang puasa 24 jam, 48 jam, ya, water fasting, hanya minum air 72 jam, ya. Saya juga pernah, tapi belum 72, 60 jam Wow. puasa.
tanpa makan, hanya Hanya minum. Bisa, dan ternyata bisa. Itulah dahsyatnya. Ternyata Allah syariatkan puasa itu untuk menyehatkan hamba-hambanya. Berarti semangatnya apa? Allah itu sayang sama kita. 11 bulan ke depan, apapun yang terjadi, takdir apapun yang kita hadapi, kita harus yakin bahwa ini adalah kasih sayangnya Allah. Karena Allah telah memberikan bulan Ramadan sebagai bentuk atau bulan kasih sayangnya, dengan orang berpuasa, dengan dilipat gandakan pahala, dan yang paling penting ada satu malam yang nilainya lebih dari 1000 bulan di bulan Ramadan. Apa itu? Lailatul Qadar. Wow, Masya Allah. Nah, berarti tadi kita udah ngomongin nilai-nilainya, Ya. Pak Ustadz. Gimana caranya juga tadi kita udah omongin. Baik. Nah, terus gimana caranya menjaga konsistensi etos kerja positif agar tidak hilang tentunya pasca Ramadan? Tadi bukan sama? Beda? Iya, bersama, cuma mungkin ini lebih spesifik tips buat kawan gizi. Oh, agar tidak hilang. Ya, Oke, agar tidak hilang, mungkin semangat kedisiplinan itu di jangan sampai hilang. Ya, maksudnya gini, kita biasa kalau Ramadan akhirnya kita kan sahur nih. Berarti kita bangun sebelum subuh. Nah, ketika bangun sebelum subuh kan ada peluang yang sangat baik kalau kita mau lakukan apa itu? Tahajud. Iya. Nah, coba mulai tahajud teman-teman ya, mulai tahajud 2 rakaat aja di sepertiga malam terakhir. Kenapa tahajud? Karena kata Allah, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang-orang yang tahajud akan diangkat derajatnya oleh Allah. Nah, kita kan pengen nih derajat kita diangkat kan? Dalam pekerjaan, dalam karir, dalam apapun itu kita diangkat. Nah, harapannya setelah Ramadan jangan sampai bangunnya jam 7 pagi lagi, ya kan? Harapannya harus tetap bangun ya maksimal 15 atau 20 menit sebelum sholat subuh. oke. Berarti kebiasaan-kebiasaan selama bulan Ramadan itu harus dipertahankan Betul. untuk kedepannya ya, Pak Ustadz. Dan jadi setelah kita konsisten itu nanti akan jadi kebiasaan Betul. setiap harinya gitu, kawan gizi. Nah, Ustadz, apa pesan utama Ya. Ustadz agar Ramadan benar-benar membentuk pribadi yang produktif dan berakhlak? Baik, dalam surat Al-Baqarah tadi kan disebutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, perintah puasa itu turun ya, Allah menyerunya kepada ya ayyuhalladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Kan ada orang Islam, ada yang beriman. Tidak semua orang yang Islam beriman, tapi orang yang beriman pastilah dia Islam ya. Puasa itu tujuannya apa? Ada di akhir ayatnya. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Nah, jadi tujuan yang paling utama seorang muslim berpuasa adalah meningkatkan ketakwaannya. Karena ketika kita puasa sebulan penuh, ketika kita sholat tarawih 30 hari, ketika kita menunaikan tahajud, ketika hati kita terisi, jiwa kita nggak kosong, kemudian emosi kita stabil, maka otomatis akan banyak perubahan baik dalam diri kita. Nah, semua perubahan baik itu insya Allah menuju kepada ketakwaan. Yang awalnya nggak pernah sholat, sholat. Yang awalnya nggak pernah puasa, puasa. Yang awalnya nggak pernah sholat Jumat ke masjid, mau nggak mau lagi Ramadan, sholat Jumat. Nah, insya Allah perubahan itu yang akan mengantarkan seorang mukmin la'allakum tattaqun. Amin. Nah, gimana nih Ustadz doa dan harapan Ustadz bagi para pekerja Indonesia di bulan Ramadan ini? Baik, doanya harapannya tentu satu ya, puasa bukanlah bulan yang menurunkan produktivitas dan etos kerja. Jadi puasa justru harus meningkatkan profesionalisme dan etos kerja. Ya. Yang kedua, puasa harus menjadi momentum perbaikan diri, ya kan? Tadi kan sudah kita belajar, oh puasa itu banyak sekali hal-hal baik yang bisa kita amalkan, ya. Puasa, tarawih, kemudian zakat, berzikir, kan ada zakat fitrah juga nanti di akhir bulan Ramadan kan. Nah, yang ketiga, apa yang penting? Niatnya. Ketika masuk bulan Ramadan, apa niatnya?
Kalau niatnya menjadi lebih baik lagi, Masya Allah, karena Allah sangat cinta itu. Kata Nabi SAW, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Kalau lebih baik. Barang siapa yang sama dengan hari kemarin, maka dia termasuk orang yang rugi. Loh, Pak. Jadi sama aja rugi loh. Nah, yang ketiga, barang siapa yang lebih buruk dari kemarin, maka dia termasuk orang-orang yang celaka. Masya Allah, jawabannya benar-benar luar biasa nih kawan gizi. Nah, Pak Ustadz, ada lagi nih, apa sih satu kebiasaan sederhana yang mungkin sebaiknya mulai dilakukan selama bulan Ramadan untuk memperbaiki etos kerja? Mungkin dari hal kecil. Oke, hal kecil yang mungkin jarang dilakukan, yang bisa sangat sederhana, mulailah sering berbagi, bersedekah. Apa hubungannya sedekah sama etos kerja? Sedekah itu akan mengeluarkan hormon kebahagiaan dalam diri kita. Kayak kakak, lebih senang menerima atau memberi? Memberi kan, kebahagiaan kan. Iya. Apalagi kalau kita melihat orang yang dikasih tuh bahagia sampai Allah makasih. Apalagi kalau orang itu sampai ngedoain kita, wah itu bahagia banget. Nggak harus sampai ngasih yang gede, 20.000, 30.000, kasih makan nasi box. Mereka bahagia, mereka angkat tangannya berdoa untuk kita. Hati kita bahagia, otomatis kita menjalani hari itu dengan sangat baik. Ya Allah, yang penting niatnya. Niatnya. Ya, nah, Pak Ustadz, sebelum menutup podcast hari ini nih, tadi kan pertanyaannya udah benar-benar dan jawabannya juga yang udah Masya Allah daging semua nih buat kawan gizi. Nah, Pak Ustadz, jika Ramadan dihayati dengan benar, seperti apa sosok pekerja muslim yang ideal? Oke, sosok pekerja muslim yang ideal tentu suri tauladan terbaik kita adalah Rasulullah. Ya, laqad kana lakum Rasulullah fi uswatun hasanah. Jadi dalam diri Rasulullah sudah ada uswatun hasanah, ya, suri tauladan yang terbaik. Sehingga ketika kita ingin menjadi pribadi yang baik, maka cara terbaiknya adalah contohlah, ikutlah apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Ya, tadi kita sudah belajar tentang etos kerja Rasulullah apa? Fast, ya. Fatonah, amanah, sidik, dan tablik. Fatonah cerdas, amanah bisa dipercaya, sidik jujur, tablik menyampaikan apa adanya. Tapi ada satu julukan lagi, ya, panggilan lagi untuk Rasulullah, ya, yang mencakup, yang mengcover semua ini, yaitu Al-Amin, ya, atau yang dapat dipercaya. Nah, ini penting banget. Ketika seseorang bekerja, kan dia punya atasan, dia punya partner, dia punya bawahan, ya. Ketika seorang karyawan ini bisa dipercaya, maka sebenarnya masalah itu selesai dalam kantor. Dalam artian, kalau kurang skill kan bisa dipelajari, ya. Tapi kalau memang kurang kejujuran, itu susah banget, ya kan. Dan semua orang itu kan senang dengan orang jujur, ya. Bahkan pembohong sekalipun itu kesel banget kalau dibohongin, ya. Nah, ya, jadi dan kejujuran kan mata uang universal. Semua orang suka dengan orang jujur. Bos suka sama anak buah yang jujur. Betul. Karyawan, anak buah juga suka kalau bosnya jujur. Partners suka kalau partnersnya jujur. Iya. Dan di mana berlatihnya? Ramadan. Seperti yang di kita obrolkan tadi, Ramadan itu kan bulan puasa yang ibadah puasa itu, makanya kata Allah, ibadah puasa itu antara aku dan hambaku. Aku yang akan ngasih langsung ibadahnya, karena nggak ada yang tahu. Tadi Mbak bilang lagi puasa, padahal mungkin habis minum es jeruk sebenarnya. Kan aku nggak tahu, ya kan? Tapi yang tahu siapa? Allah. Nah, ketika kita sudah terbiasa jujur, maka nanti setelah bulan Ramadan, 11 bulan selanjutnya itulah bulan pembuktian kita bahwa bulan Ramadan bisa merubah kita menjadi lebih baik lagi. Masya Allah, amin. Itulah kenapa identik Ramadan itu bulan yang penuh berkah, Iya. ya Ustadz. Nah, dari sini kita juga belajar bahwa Ramadan bukan alasan untuk menurunkan kinerja, ya Ustadz, tapi justru momentum untuk memperbaiki niat, membangun disiplin, dan menjadikan setiap pekerjaan sebagai bagian dari ibadah. Ya. Nah, gak kerasa juga nih Ustadz, Selesai. pertanyaannya Alhamdulillah. udah aku kasih semua, jawabannya juga Masya Allah. Masya Allah, Mungkin Masya Allah, sebelum kita tutup, boleh kasih closing statement untuk Ya. kawan gizi semua yang ada Di tengah ya. Ya, silakan. Baik, kawan gizi yang dirahmati oleh Allah, Masya Allah, tabarakallah, Allah telah menyampaikan umur kita di bulan Ramadan. Tentunya
ini menjadi momentum perbaikan diri kita untuk menjadi lebih baik lagi, ya, untuk bisa memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi orang lain. Karena kata Nabi SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Jadi bulan Ramadan ini kita harus niatkan, mau apa kita di bulan Ramadan ini? Apakah mau seperti tahun-tahun sebelumnya, berlalu begitu saja, atau kita tinggalkan jejak yang baik? Nah, karena kan katanya kalau gajah mati meninggalkan apa? Gading. Harimau mati meninggalkan belang, ya. Manusia mati meninggalkan hutang, bukan? Jangan dong, jangan. Manusia mati meninggalkan amal, ya. Jadi amal soleh kita itulah yang harus menjadi jejak kebaikan kita, sehingga ketika nanti kita telah berpulang, dipanggil oleh Allah, maka insya Allah kebaikan yang kita tinggalkan akan menjadi amal jariah yang akan terus mengalir pahalanya bahkan ketika kita sudah tidak ada di dunia ini, insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz atas insight yang sangat bermakna bagi kawan gizi, yang pasti bagi aku juga tentunya. Masya Allah. Nah, semoga apa yang dibagikan hari ini bisa jadi pengingat dan penyemangat untuk kita semua menghadapi Ramadan ini, dan tidak lupa membawa kebiasaan baik di Ramadan ini untuk kedepannya. Saya Anissa Hauraladiba pamit undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.